Dan yang mengucapkan selamat datang kepada Ibu Gubernur Maluku Utara. Dan dapat meninjau. Ini hasil pembelajaran computational thinking dengan metode Anwar. Jadi Bapak Ibu kemarin berkolaborasi untuk membuat bangunan-bangunan landmark yang ada di Maluku Utara. Ini guru apa UMKM atau anak-anak? Guru-guru. Oh, guru-guru. Jadi Apa itu? pembelajarannya bisa diimplementasikan di kelas tentunya. Tanpa mungkin teknologi yang digital, tanpa jadi bisa menggunakan Oke. Ini kemarin barangnya dibawa dari sana. dari daerah. Nanti ditinggal. Ada Oke. mungkin juga kami tinggal di sini nanti Mas Iwan jadi Oh, bagian dari. Oh, Baik, kami berkenan kami persilakan untuk melakukan ini untuk Maluku Utara. Berkenan dari yang Bu Widianya jadi datang? Apa? Bu Widya? Iya, Siapa? ini masih datang. Yang kemarin mau datang hari ini siapa? Bu Mbak Wid? Kita dipanggil Pak Wamen. Oh. Mohon maaf. Sebelum saya berkata-kata, siapa yang kemarin ikut pelatihan? Ada yang mau sharing apa yang didapat? Ya. Silahkan. Ayo, apa yang didapat? Ya udah cerita aja apa yang didapat. Jangan intro kelamaan, cerita aja apa yang didapat. Saya pernah menggunakan ini, tapi menurut saya ini sangat lengkap. Ada dari pembuatan logo besar, ada dari pembuatan brosur besar, dan video pun juga bisa. Dan untuk skripnya lengkap, untuk UMKM juga sangat lengkap. Bukan cuma yang Mana hasil logonya? Kirim ke kanan Bu, izin Bu. belum Mana? Mana hasil logonya? Ini mah udah ada sebelumnya. Tata ini sebenarnya dari selalu bagaimana sebuah paten punya komunikasinya. Yang dicoba untuk pemasarannya itu tetap cantik dengan menggunakan persamaan. Dan itu sebenarnya sebenarnya dari video promosi dan juga pemasaran dari semua. Ini bukannya sudah ada, saya sudah pegang produknya dengan desain persis kayak gitu. Ini sebelumnya kan memang sudah ada kayak gitu. Tapi kita bikin di pemasaran material ini. Mana kemasan terbaru ini? Di sini. Ini sebenarnya dari sistem. Bukan yang kemasan lamanya bentuknya kayak gitu juga. Ini tapi pemasaran material juga. Oke. Ini aplikasinya dikasih gratis atau enggak? Dikasih. Berapa lama? Selamanya? Per user atau per apa deh? Ini ya, kalian ikut saya sudah sekian hari, sekian tahun. Mic itu lebih dari satu, jadi kalau orang lain mau ngomong tuh bisa. Tolong, operator. Jangan diam pegang mic, gimana Pak? Ya, jadi kita Jadi semua yang ikut pelatihan kemarin yang dapat sertifikatnya itu dapat aplikasinya gratis. Untuk dipakai untuk berapa lama? Belum ada. Kalau berbayar itu berapa per tahun? kalau bayar ya Oh, berarti 300.
360, sekitar 500.000 per tahun ya? Iya, iya. Oh, berarti 5 juta per tahun ya kurang lebih ya? 5-6 juta per tahun, dan ini diberikan gratis untuk 1 juta user pertama. Ya, dan kemarin di sini udah pelatihan 200 UMKM dan 200 guru. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang dari guru mana? Iya, gimana? Ibu guru SMA berapa? Oh, oke. Apakah ibu merasa pelatihan kemarin bermanfaat? Yang kedua, apakah durasi kemarin cukup atau kurang? Dengan ilmu yang ibu sudah dapat, apakah ibu merasa sudah cukup untuk diimplementasikan untuk mengajar atau sharing ke guru yang lain? Saya sangat kemarin ibu pelatihan berapa hari? Berarti menurut ibu sebaiknya minimal itu berapa hari? Sebaiknya ibu lakukan pelatihan sosial ibu dari dasar menengah dari yang ada supaya lebih dulunya kita cucunya itu nanti jangan sampai. Menurut ibu apakah ini bisa dibelajar secara online? Sangat bisa. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Microsoft AI. Terima kasih sudah memilih Maluku Utara menjadi salah satu lokasi untuk launching pembelajaran Copilot Microsoft AI untuk tahun 2026. Kita membuka tahun 2026 ini dengan sangat produktif, dengan memberikan kelas AI untuk UMKM dan para guru-guru SMA. Harapannya jika ada pelatihan ke depan, para ASN pun bisa mendapatkan kelas sehingga bisa membantu mereka dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal-hal yang bisa dibantu oleh AI bisa membuat kerja-kerjanya menjadi lebih efektif dan produktif. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mengerti satu konsep bahwa AI ini bukan untuk menggantikan kita manusia. AI ini untuk membantu kerja kita lebih produktif, lebih cepat, kerjanya lebih smart. Jadi kita menyiapkan sumber daya manusia yang bekerja bersama dengan AI, dan AI membantu Bapak Ibu untuk bekerja lebih produktif. Karena AI ini adalah alat, tidak bisa menggantikan manusia. Manusia memiliki hati, memiliki nurani, memiliki hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Tetapi ada hal-hal yang AI bisa bekerja lebih cepat dari manusia. Untuk itu kita belajar untuk berkolaborasi. Nah, tadi saya juga diinfo dari Microsoft akan ada satu operator yang dari Taliabu. Mana? Ya, coba cerita bagaimana caranya bisa masuk di tim Microsoft. Jadi kami itu jadi saya sendiri kalau kita
kebetulan anak-anak di sekolah kami dan ada kegiatan mau saya diusaha jadi bagian dari Di sini sampai bulan berapa? di sini saya ini jadi kurang lebih bagian telah. Oh, nah selanjutnya jika mau ada kelas-kelas seperti ini, apakah adik aja satu sudah cukup untuk melatih atau bagaimana? Sudah cukup. Berarti kita bisa melakukan kelas seperti ini lagi. Dan untuk kelas-kelas online-nya, apakah ada jadwalnya? Ya, kelas online yang tadi yang akan nanti dilakukan tuh apakah dilakukan dari pusat atau bagaimana rencananya? Dari kami biasanya kami melakukan kelas online itu dan itu udah berarti dengan kelas online pun bisa mendapatkan sertifikasi. ya. Total berapa jam pelatihan? Udah selesai? Nggak, total sampai dapat sertifikat itu ada berapa jam pembelajaran? 16 jam dan mendapatkan sertifikat dan aplikasinya gratis dan dia terbuka untuk umum. Berarti setelah ini untuk menindaklanjuti bisa dengan pembelajaran online. Terima kasih. Apakah pembelajaran ini hanya untuk orang dewasa atau untuk anak-anak SMA-nya juga bisa? Pak Arief, apakah anak-anak SMA-nya juga bisa belajar atau cuma guru-guru dan UMKM dan ASN? Iya, untuk hal ini kita siswa maka kita dari anak SMP itu sudah mereka punya kelas yang berbeda ya? kelasnya berbeda. Oh, oke. Ya, makasih. Jadi untuk guru-guru yang hadir di sini dan para pelaku UMKM dan jika ada ASN dan anak-anak, kelas ini kan targetnya tidak berhenti di sini. Targetnya akan berkelanjutan, tetapi akan lebih efektif jika dilakukan secara online. Nah, selama Iwan Putra Taliabu ada di sini sampai Lebaran selesai, kita bisa melakukan kelas-kelas offline lainnya lagi. Sambil terus berlanjut dengan kelas-kelas online ya. Dan minimal pembelajaran di online itu adalah 16 jam sampai mendapat sertifikat. Pesan saya buat Pak Kadis Pendidikan, ini di follow up lagi. Ini juga jangan cuma jadi seremonial launching hari ini kemudian selesai. Yang kita harapkan itu kan adalah dampaknya. Jika ASN bisa menggunakan AI, laporan mereka bisa dibantu dengan AI, evaluasi regulasi bisa dibantu dengan AI. Guru-guru kalau bisa menggunakan AI pun contoh-contoh soal, rencana pembelajaran itu bisa lebih update dan relate. Begitu juga dengan UMKM, ilmu yang didapat dari AI namanya juga co-pilot, artinya bisa membantu mereka menyelesaikan semua permasalahan mereka. Ada asisten gratis yang sangat cerdas bisa membantu mereka. Ini ilmu yang sangat penting untuk dimiliki apalagi gratis. Tadi satu aplikasi aja 5-6 juta. Kita dapat gratis. Kita cuma perlu belajar. Dimanfaatkan dengan baik. Microsoft AI sudah datang. Tiketnya bayar sendiri ke sini, membuang waktunya, menginvestasi waktunya membantu kita SDM Maluku Utara. Seyogyanya kita menerima bantuan ini dan dimanfaatkan dengan optimal. Dan catatan, aku tidak suka sekali mic ini ya. Jadi kalau ada acara saya mohon mic-nya lebih jelas. Ini tidak tahu ngomongnya apa, bergema nggak jelas. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk semua stakeholder yang sudah membantu kegiatan ini berjalan dengan baik selama 4 hari. Selamat kepada SMA Negeri 2 yang sudah mendapat aulanya. Catatan saya, plafonnya dikerjakan dengan jelek, tolong diperbaiki. Dan mohon dirawat dengan baik, tidak ada renov lagi. Jadi mohon dijaga dengan baik.
Dan catatan penting, jika mengundang saya pastikan mic-nya bagus, kalau nggak saya bisa bawa mic sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang diraih oleh Steven mahasiswa SMA Negeri 2 Kota Ternate. Ini piagam penghargaan. Oh, sesi pelatihan Microsoft Elevate, merancang ekosistem AI untuk pendidikan. Makasih Ibu. Makasih. Silakan. Oh, aku. Ini semua yang belajar guru-guru umum atau guru-guru? Mata belajarnya ada 5 Ibu, ada fisika, biologi, kimia, matematika, dan seni. Ibu guru apa? Saya kimia. Kok kemarin ngajar robotik? Iya, karena kan saya memang saya kapten belajar ID. Kemarin belajar coding juga? Iya, belajar juga. Jadi ini sementara saya membuat komunitas robotik, mudah-mudahan bisa mengembangkan semua sekolah di Maluku Utara supaya kita bisa maju. Tadi di info ada pelatih untuk robotik ya? Iya, katanya gratis. Nanti kalau ada di itu, jadi kita bikin komunitas untuk belajar robotik supaya komunitasnya itu dia bertumbuh. Nanti kalau ya sudah kuat, baru dia bisa ajarin yang lain. Nanti saya bantu konekkan. Jadi kita kalau di saya sudah saya bentuk itu Bu, setiap minggu 1 minggu sekali belajar bersama mendampingi anak-anak baik mau event ke nasional maupun ke internasional. Ini apa? UMKM. UMKM yang ketiga Bu. Ini dari mana? Guru juga Bu. Oh, guru. Tapi dari Canvas 21 Century Skill Canvas menang Oh, belajar desain, guru art, guru kecantikan. inovasi merancang. Belajar apa kemarin? Belajar skill siswa untuk bagaimana menghadapi AI di kedepannya lagi. Guru apa? Guru tata kecantikan kulit. Di mana? Di SMK Negeri 3 Ternate. Oh, ada SMK Iya, untuk SMK. kecantikan. Yang kemarin ibu sempat datang. Oh, ibu? Kimia. Oh, guru kimia. Belajar apa kemarin? Kami buat ambil kecantikan dan kami kerjasama. Satu kelompok, kami satu kelompok kerjasama untuk kerjaan kecantikan, kami sama satu sekolah juga. Tadi katanya guru kimia. Guru kimia tapi di SMK itu ada. Belajar, ngasih ngajar. Asisten keperawatan. Kamu guru kimia, tapi ngajar tentang kecantikan. Enggak, asisten keperawatan kita pilih temanya tentang kecantikan. Satu tema ya. Oh, kemarin. Oh, kerja kelompok. Ini guru apa? Matematika. Apa yang dibelajarin kemarin? Kita belajar kemarin kan temanya coding, jadi kita kerja kelompok sama. Jadi masalah apa yang dipecahkan? Kemarin kita ambil jurusannya kecantikan. Apa yang dipecahkan? Tentang apa? Ibu baru 1 hari, Ibu udah lupa tentang apa? Belajar dari apa? Dari mana? Ini apa UMKM? Minyak cengkeh. Oh, minyak cengkeh yang kemarin. Belajar apa? Belajar tentang AI. Iya, saya juga tahu belajar tentang AI. Apa yang dipelajari, Bapak? Tentang apa namanya? Bagaimana mendesain tapi tidak menggunakan aplikasi. Jadi menggunakan apa? AI-nya. Apa nama aplikasinya? Copilot. Jadi caranya bagaimana? Prompting atau apa? Prompting. Promptingnya bilang apa? Apa namanya? Kita menggunakan yang diberikan oleh Microsoft. Kemarin yang kita gunakan di LGBT misalnya, atau itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh pihak dari Microsoft. Iya, jadi yang kemarin yang diberikan bagaimana? Lebih mudah. Caranya bagaimana? Caranya kita apa namanya copy paste yang diberikan oleh ini terus di Copy paste apa? paste apa namanya promnya. Kalau promptnya hilang bisa tulis sendiri enggak? Enggak, sudah dihafal. Beri apa? Hafal. Iya. Kalau mau bikin prompt yang lain bagaimana? Apa namanya? Kalau mau bikin prompt yang lain bagaimana? Tidak mungkin di ini karena sudah di laptop, save di laptop. Saya kira sih. Itu kan kemarin buat desain. Sekarang mau tulis naskah, mau bikin marketing. Udah bisa belum? Oh, belum. Tapi insya Allah dipelajari ulang. Nanti kalau kelas online ada mau ikut? Ikut. Berasa lebih pintar enggak? Enggak lebih pintar. Terus buat apa belajar?
Belajar apa? Ibu kemarin tentang pembuatan promosi. Pakai apa? Pakai Nggak ada kacanya. Nggak ada emang. Kamu tadi lupa. Nggak, maksudnya Promosi AI lebih gampang. Kamu lebih terbantu. Terbantu Hasil yang direferensikan dari Copilot itu asal bagus, berguna. Tapi sesuai dengan prom yang kita isi sih. Ah, Jadi kalau kita isi yang asal-asalan pasti dia nggak jadi. promnya kemarin diajarin. Mah diajarin. Diajarin tulis prom atau dikasih prom copy Dikasih paste? teks promnya, terus Copy kita paste. aja. Diajarin belum cara bikin prompting yang bagus? Belum. Belum. Belajar apa? Belajar tentang Microsoft Paint. Iya, saya tahu, tapi apa yang dipelajari? Ya, membuat logo lebih mudah, membuat video untuk mempromosikan. Jualan apa? Berbagai macam kue. Kue. Iya. Jualan online nggak? Iya, jualan online. Oke. Makasih. Ya, makasih. Jualan apa? Kalau saya itu, saya perwakilan dari ibu saya, UMKM jualan kue juga. Jadi untuk yang kemarin itu yang saya pelajari di sini itu bagaimana perkembangan AI di zaman sekarang itu yang dapat membantu kita seperti memulai bisnis atau membuka bisnis. Nah, di situ yang kemarin pelajari itu ada prompt tertentu yang bantu kita seperti membuat image atau gitu. Itu masukkan prompt yang sudah diberikan dari Bapak ini. Lalu bagaimana AI itu membuat sebuah visual gambar yang ingin kita keluarkan dari pikiran kita. Jadi dia menggambarkan semua yang kita inginkan. Cepat atau lama loadingnya? Tergantung, itu karena sinyal kita internet di sini yang kurang bagus, jadi mungkin dia lama. Jadi kemarin lama. Ya. Belum lagi kan AI ini kan juga butuh waktu juga untuk generating gambarnya setiap pixel gitu. Ibu. Berasa bermanfaat. Untuk sekarang bermanfaat sekali. Kalau kelas online-nya ada, mau ikut lagi? Boleh, kalau ada boleh saya ikut. Oke. Makasih. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Tadi saya lihat piagamnya nggak ada nama ya? Iya, kemarin karena baru cetak semalam. Oh, tapi nanti dapat nama. Terus ketika mereka mau akses aplikasinya tuh masing-masing punya kode sendiri ya? Username. Username. Oh, untuk aktivasi aplikasinya ya? Jadi nanti untuk yang baru itu memang harus daftar dulu ke kami agar bisa dapat username password. Ini kemarin dari yang daftar di link itu ya? Dari yang daftar ya? Yang untuk Poetry baru juga kita dapatkan khusus untuk yang Minecraft. Kemarin kan Ibu sempat minta Ya. coba 2 minggu gitu. Nah, Ya. kita baru dapat lisensinya. Oh, Jadi oh bisa dicoba di Jakarta nanti ya? Jakarta untuk Minecraft. Iya. Jadi belajar penyusun. Iya. Terus kayak gitu-gitu perlu ada di kurikulum sekolah ya? Untuk Unpack ya? Betul. Oh, Iya. sekarang memang sudah masuk di kurikulum. Kita belum punya ya? Sudah masuk. Tapi kita nggak punya alat peraganya. Tahun ini nggak dari Oh, pusat kasih. Siapa namanya? Muhammad Rifari. Gifari. Kan ikut ngajar kemarin ya? Oh, gimana menurut? Tapi kan yang ngajarnya udah tua-tua. Ini Mas Gifari ini fokus target, dia yang ngajar UMKM. Oh, UMKM. Iya, Gimana kondisi existing yang ada? ya lumayan bisa dibilang cukup diverse, cukup bermacam-macam situasinya. Dan yang menarik adalah sebenarnya dari Bapak Ibu yang ikut itu sebenarnya sudah memiliki domain bisnis yang sangat bagus ya. Jadi kita pun jadi terinspirasi atau jadi tahu bahwa sebenarnya kebutuhan yang didapatkan itu ya, jadi kita banyak juga menyesuaikan dengan rencana awal itu, banyak ada improvisasi belajar seperti apa, jadi lebih banyak akhirnya praktek. Dan karena kita juga ada sesi semacam mini podcast gitu akhirnya gitu Bu ya, supaya memperagakan bahwa dari Bapak Ibu semua sebagai yang pesertanya itu untuk membuat suatu bisnis plan atau logo, ya kita jadi mencoba untuk mentranslasikan dulu gitu ya, dan mengajarkan bahwa cara untuk ngobrol dengan AI seperti ini gitu. Mencoba untuk fokusnya mentranslasikan apa yang jadi pengetahuan bisnis dari Bapak Ibu itu menjadi bahasa yang bisa dimengerti AI. Kayaknya grogi. Dia menjelaskan kepada aku lebih jelas. Ini dia grogi. Mukaku defaultnya begini Mas. Kira-kira begitu. Tapi yang juga kalau yang mungkin sudah
generasi yang lebih atas lah gitu ya. Ada yang masih belum familiar email juga ada. Jadi kita bimbing buat bikin email dulu di awal. Nah, sarannya gimana untuk bisa punya satu ekosistem komunitas yang bisa saling. Ini kan dia Iwan ya, kan dia bakal tinggal di sini nih sampai Lebaran. Nah, maksud saya mau saya rekrut mereka yang suka, yang relate, yang udah punya base untuk saling transfer knowledge biar kemudian setelah Iwan pulang atau kalau kita ada acara kegiatan lagi di sini tuh udah punya local team yang bisa membantu melanjutkan yang kayak gini nih. Iya. Ini perspektif pribadi dari yang kemarin Bu ya. Kalau menurut kami mungkin memang perlu ada dua segmen yang memang terkait dengan AI literasi ini. Yang pertama adalah yang punya visinya itu mungkin memang yang generasi yang memang sudah pengalaman, yang memang sudah ingin menaikkan bisnisnya, tapi mungkin untuk mengoperasikannya itu agak kesulitan. Nah, ada segmen yang kedua yang memang sifatnya AI shaper mungkin ya. Yang pertama itu mungkin AI taker, yang pokoknya kita pengen visinya bisnisnya maju ke depan, pengen seperti ini produknya, dan pengen jual kemana, tapi mengoperasikannya itu mungkin yang generasi agak muda lagi. Yang lebih teknis. Lebih teknis. Nah, mungkin yang Iwan ini bisa ke generasi AI shaper-nya itu. Berarti saya kurasinya harus apa? Mereka at least background apa, lulusan apa gitu. Jadi nggak dari nol, either dia memang ada yang otodidak, tapi ada yang udah dengan bawaan sekolah. Iya. Sebenarnya lulusan apapun yang bisa mengoperasikan komputer dengan lancar sebenarnya oke. Berarti kayak Iwan gini, dia yang kurasi bisa ya? Mungkin ada campuran. Jadi nanti kita tidak hanya orang teknis saja, tapi juga ada orang-orang bisnis dan orang kreatif untuk memajukan bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat di sisi industri. Jadi kalau kita ngomongin teknis aja, nanti jatuhnya adalah eksplorasi teknologi gitu, tapi use case-nya jadi nggak berkembang. Tapi kalau ada orang bisnis, ada orang kreatif, itu use case-nya akan berkembang. Kalau bisa sama kreatif, saya bisa kurasi. Yang saya nggak bisa kurasi itu orang teknis. Nah, kalau orang teknisnya memang yang tadi disampaikan Mas Ivan, punya kemampuan background IT aja sudah cukup. Nanti kita ajarkan bisa DOT. fasih menggunakan komputer sama handphone juga cukup sebenarnya. Bisa lah, ada lah kalau kayak cuman kayak gitu ya. Tinggal dikasih satu tambahan lagi bisa ngobrol dengan AI, udah itu aja. Nanti Ibu juga butuh Mas Arief lagi, tapi ini kaitannya dengan PNM. Oh ya. Iya. PNM itu nanti kejarnya AO. AO itu seperti apa ya? Dia kayak Ya, dia juga coaching. Kayak geng arisan ibu-ibu. Iya. Gitulah. Baik. Ada di bawahnya 10 orang. Targetnya tuh untuk 20.000 nasabah. Berarti AO-nya tuh ada sekitar 1000-an. Targetnya satu orang 300. 300-an. Kan dia satu cabang 3.000, satu cabang 10 AO. Berarti satu orang 300. Kali untuk 20.000 orang. Sementara baru 4 cabang, berarti tambah 12.000. Sudah ada existing 3.000. Existing 3.000. Jadi total nanti 15.000 untuk tahun 2026. Terima kasih waktunya, ilmunya, kepeduliannya, udah sharing ke Maluku Utara. Akhirnya ada anak dari Maluku Utara, Taliabu. Biasanya Taliabu tuh terlupakan. Ini ada anak dari Taliabu. Kok bisa kamu masuk ke sana? Lulus saya langsung ke Bandung. Lulus dari? Oh, lulus dari Unhail. Oh, terus kamu ke Bandung. Ke Bandung tuh ada apa di sana? Di Microsoft. Di Radia Labs. Jadi Radia Labs ini foundersnya adik kelas saya. Gitu. Dan startup ekosistemnya Microsoft. Oh, berarti lebih cepat saya kirim kayak dia gini ke sana ya? Itu akan jauh lebih cepat. Akselerasi. Oh, kan sebenarnya kamu berarti tahu dong teman-temanmu yang punya bakat dan tidak punya kesempatan, kan kamu tahu. Ya udah, kamu kurasi aja ketemu sama saya. Ya. Kapan? Cepatnya sih bisa sih. Nanti sore. Sore sih. Besok Oh, ya, 28 ya. Seminggu ya, Mas? 28. Ya. 28 kamu kurasi ya, nanti ada yang bagus kita kirim biar lebih cepat kan, lebih pasti jadi. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Kasih. Oh, buat kalian yang mau belajar AI, Copilot, Microsoft, nanti register, linknya saya share. Kapan kelas online-nya dibuka lagi? Udah dari sekarang. Oh, udah dari sekarang. Linknya?
Linknya nanti bisa kita share. Linknya nanti di-share ya. Ini ada Mas Muhammad Gifar. Itu informasinya boleh di-share ya? Boleh. Oh. Avatar lu boleh. Iya. Mas Muhammad Gifar ini orang Indonesia, menjadi bagian dari tim pembuatan film Avatar, keren banget. Mau di-sharing? Ya, boleh. Ya, jadi Ya. sempat terlibat sebagai AI researcher dan engineer buat membuat teknologi tools buat membantu para animator dan modeler untuk bisa membuat konten-konten film kualitas Hollywood seperti itu. And then Mas Gifar ini datang di Maluku Utara menjadi trainer 4 hari, trainernya aja the best. Dan sudah selesai, pesertanya happy, and then kita mau lanjut dengan pelatihan online lagi supaya lebih banyak lagi. And then ada Iwan, putra Maluku Utara, Taliabu, dan salah satu trainer juga yang men-training kemarin Microsoft AI ya. Dan dia ditinggal di sini sampai yang semuanya pintar baru dia boleh pulang. Kan? Siap. Tinggal sampai habis lebaran. Jadi buat kalian lulusan IT, suka AI, yang mau belajar, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol langsung sama Iwan. Nanti linknya dikasih ya buat Iwan bisa sharing knowledge. Jadi kita punya local team yang very strong untuk AI. Semoga bisa berkelanjutan. Terima kasih. Oke. Mau hai-haian pulang. Ya. Ini UMKM yang ikut pelatihan. Kamu selalu ada di mana-mana, ya. Ini UMKM, apa guru? Guru Semangat. Ini guru-guru yang ikut pelatihan. Dari Semangat. Iya, habis latihan lupa kah ingat? Ini yang ikut Bu. Oh, ini aja yang ingat, yang ini lupa. Ya, kita apa? Tim Hore. Masih ingat nah yang dipelajari kemarin? Kami dari dinas. Oh, dari dinas. Ini ABG. Ibu boleh foto itu. Sekali lagi Bu. Terima kasih Bu. ABG ini nggak ikut latihan kemarin. Nah, Ibu tuh mau foto. Ibu foto Ibu. Lagi. Makasih. Berfoto lagi foto. Kepala Ibu. Aulanya sebagus belum? Aulanya sebagus belum? Bagus Ibu. Lagi. Sini kita. Miring. Sudah. Itu. Kayak gitu. Itu tuh lihat sana. Oh, sana. Nih. Oke. Kasih Bu. Kasih. Kasih Bu. Ibu, akhirnya sama Ibu. Oke, kasih. Pak mana ini mari dinas? Ibu teringat Ibu. Terima kasih Bu. Saya Abang Faruk Beana. Siapa? Abang Faruk Beana. Oh iya. Bisa Bapak foto? Tiga Ibu. Oh iya. Ini sih. Ini nggak kirim. Oke. Ibu cantik. Ibu boleh foto. Ibu cantik foto. Makasih. Foto Bu. Oke, kasih Bu. Kasih.
OSIS minta foto bersama dengan ibu. Oh ya, kasih jajar, aku keluar. Penari mau foto. yang penari. Ada. Tadi bagus tariannya. Dari Taliabu dia titipan dari pusat untuk dia sekolah di SMA 10. Dia memang dancer. Oh. Mau kuliah di mana? Dia naik. Serangeo. Oke. Itu nanti mau jadi pramugari ibu. Oh. Oke. Good. Doanya ibu. Ya, masih. Terima kasih. Masih. Siapa yang sepacaran? Banyak ibu, banyak. Banyak. Kamu juga? Yang mana punyamu? Saya ada di belakang. Dadah. Makasih ya Kak Kadis. Ini komputer sudah pengadaan semua 600 itu? Sudah bagi semua ya? Harapan dari kegiatan ini, Bu? Harapannya mereka pinter. Harapannya dengan pelatihan Microsoft AI ini kan yang dilatih itu UMKM, guru-guru. Mereka bisa memanfaatkan AI ini untuk guru-guru bisa buat bahan pembelajaran yang lebih baik, bisa mengevaluasi program belajarnya dengan lebih baik, dan terutama yang tadi dikatakan sangat bermanfaat itu yang related dengan STEM ya. Sehingga tujuannya adalah mereka mengurangi waktu di paperwork, mereka bisa fokus mendidik anak dan pembelajarannya lebih interaktif dan lebih produktif. Kan di AI juga kan ada satu tantangan juga nih soal anak-anak yang cenderung mengkreasikan praksis gitu kan, meminta sesuatu tanpa lagi berpikir kritis gimana nanti kalau sampai mereka. Kemarin sih pelatihannya bukan buat anak-anak ya, buat ke guru-guru dan ke UMKM. Jadi tujuannya itu AI itu bukan menggantikan manusia, tetapi bagaimana manusia dilatih untuk menggunakan AI untuk membantu produktivitasnya lebih baik. Untuk pelatihan serupa apakah juga menyasar untuk siswa-siswi? Untuk saat ini belum ke siswi, kita masih fokus ke ASN, ke guru-guru, dan ke UMKM. Dan pembelajaran berikutnya akan dilakukan secara online.